Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Diva Novrencia Sinaga, kelas A Sistem Informasi 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 1.3.11. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan PowerShell dan Command Prompt. Langkah yang harus kita ambil adalah dengan membuka PowerShell dan Command Prompt. Lalu kita akan mengetik dir di PowerShell dan CMD. Lalu kita akan menjawab jawaban what are the outputs to the dir command. Kita bisa ketikkan jawaban boot Windows provide a list subdirectories and files and associated information like type, file size, date and time of last write in PowerShell the attributes or modes are also shown. Dan jawabannya benar. Lalu kita akan mencoba untuk mengisi di command prompt seperti ping, cd, dan ipconfig. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ping, cd, dan ipconfig. Ping adalah perintah yang digunakan untuk memeriksa apakah komputer dapat terhubung ke komputer yang lain. Sementara cd adalah perintah yang digunakan untuk merubah direktori saat ini. Dan sementara ipconfig adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi lainnya tentang jaringan komputer. Baik, kita akan langsung saja mengetik. Kita akan mencontohkan ping Google. Lalu kita ketik cd, lalu kita akan mengetik juga ipconfig. Di sini bisa kita lihat ketika kita mengetikkan ping, otomatis dari CMD maupun PowerShell akan ping Google bersamaan. Lalu dari Google sendiri juga akan reply. Lalu CD juga begitu, masuk ke super user. Lalu ketika kita mengetikkan ipconfig, otomatis akan menampilkan IP versi 4 address, subnet mask, default gateway, dan lain-lain. Lalu kita bisa menjawab, what are the results? The output in both Windows are similar. Dikarenakan ketika kita menginput perintah dari Windows maupun lalu kita masuk di part explore cmdlets, di mana cmdlets ini adalah perintah PowerShell yang dikompilasi. Cmdlets memiliki format perintah verb noun tunggal untuk membuatnya mudah ditentukan. Cmdlet dapat ditulis dalam bahasa .NET yang dikompilasi atau dalam bahasa script PowerShell itu sendiri. Baik, kita akan langsung praktek. Kita buka PowerShell.
Lalu kita ketikkan get alias dir. Lalu akan menghasilkan get children item. Lalu kita bisa jawab pertanyaan di sini. Get child item. Lalu kita masuk di bagian part 4, yaitu explore the netstat command using PowerShell. Baik, kita akan membuka PowerShell, lalu mengetikkan perintah netstat minha. Lalu akan banyak keluar, di mana perintah netstat minha ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah netstat. Perintah ini akan menampilkan daftar semua parameter yang tersedia untuk perintah netstat. Lalu kita akan mengetikkan netstat min r. Di sini juga ditampilkan IPv4 router table. Perlu kalian ketahui, IPv6 adalah versi protokol IP yang lebih baru dan lebih maju daripada IPv4, di mana IPv6 ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, termasuk ruang alamat yang lebih besar, keamanan yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan juga fitur tambahan. Itu merupakan keunggulan dan perbedaan IPv6 ini dengan IPv4. Lalu kita masuk di bagian part 4, yaitu explore the netstat command using PowerShell. Baik, kita akan membuka PowerShell, lalu mengetikkan perintah netstat minha. Lalu akan banyak keluar, di mana perintah netstat minha ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah netstat. Perintah ini akan menampilkan daftar semua parameter yang tersedia untuk perintah netstat. Lalu kita akan mengetikkan netstat min r. Di sini juga ditampilkan IPv4 router table. Perlu kalian ketahui, IPv6 adalah versi protokol IP yang lebih baru dan lebih maju daripada IPv4, di mana IPv6 ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, termasuk ruang alamat yang lebih besar, keamanan yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan juga fitur tambahan. Itu merupakan keunggulan dan perbedaan IPv6 ini dengan IPv4. Lalu kita bisa menjawab pertanyaan, what is the IPv4 gateway? Maka kita akan menjawabnya dikarenakan di sini tulisannya gateway 192.168.54.1, maka kita akan mengisinya sesuai dengan apa yang ditulis. 54.1. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka Windows PowerShell. Namun kita akan menjalankannya dengan run as administrator. Kita pencet yes. Lalu akan muncul Windows PowerShell seperti biasa. Lalu kita akan menuliskan netstat apno. Lalu akan muncul informasi-informasi koneksi yang sedang aktif. Perlu kalian ketahui, perintah netstat min apno adalah kombinasi dari beberapa parameter perintah netstat yang digunakan untuk menampilkan informasi yang lengkap tentang koneksi jaringan yang aktif. Lalu kita akan membuka Task Manager. Lalu kita buka Details. Lalu akan banyak sekali aplikasi yang sedang running.
Lalu kita akan mencari PID dari PID 1292 di Task Manager. Dan yang running adalah Save Cost XC. Kita akan mengklik kanan Properties. Lalu kita bisa menjawab apa informasi yang kita dapat dari detail step dan property dialog dari PID yang kita pilih. Di sini saya akan menjawab PID yang ada di Task Manager 1292 is associated with save cost H the user for this process is network service. And it is using, seperti yang kita akan lihat, using memory 16112K. Lalu kita akan mengkosongkan recycle bin menggunakan PowerShell. Kita akan buka recycle bin, di mana saya memiliki file-file yang sudah saya hapus, dan ini akan saya hapus secara permanen. Lalu kita buka PowerShell, lalu kita ketik command clear recycle bin. Lalu kita klik yes. Lalu otomatis recycle bin kita akan kosong. Lalu kita akan bisa ketik the files in the recycle bin are deleted permanently